Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 SMP atau MTS semester 1 bab 1 materi sistem reproduksi manusia. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Perhatikan gambar dari bagan siklus menstruasi pada wanita. Pada hari ke-15, terjadi fase apa dan hormon apakah yang meningkat? A. Fase menstruasi, hormon estrogen dan progesteron. B. Fase praovulasi, hormon FSH dan estrogen. C. Fase ovulasi, hormon estrogen, FSH dan LH. D. Fase pasca ovulasi, hormon progesteron. Berikut adalah bagan dari siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Di sini fase yang pertama adalah fase menstruasi, di mana fase menstruasi ini adalah meluruhnya dinding rahim bersama sel telur akibat tidak dibuahi oleh sperma dan berlangsung selama 1-5 hari atau pada umumnya 7 hari. Hormon estrogen dan progesteron terhenti sehingga dinding rahim meluruh. Jadi di sini sel telur yang siap untuk dibuahi ternyata tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur ini lama-lama akan meluruh. Dan meluruhnya dinding rahim ini terjadi akibat hormon estrogen dan progesteron terhenti. Nah, pada fase ini juga, pada kondisi ini juga sudah terbentuk folikel primer. Jadi selain sel telur dan dinding rahim itu meluruh, tapi juga sudah terbentuk folikel primer. Kemudian ada fase dari praovulasi, di mana fase praovulasi ini adalah proses folikel primer menjadi folikel sekunder. Folikel primer itu kan tadi ya dibentuk dari fase menstruasi. Nah, pada fase praovulasi atau folikuler ini berubah menjadi folikel sekunder, yang mana dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. Jadi di sini ada folikel sekunder yang mempengaruhi hormon FSH dipengaruhinya ya, dan yang disekresikan oleh hipofisis anterior. Nah, folikel sekunder yang terbentuk meningkatkan hormon estrogen sehingga dinding rahim menebal. Jadi karena folikel sekunder ini dia meningkatkan hormon estrogen, kemudian dinding rahimnya ini menebal. Jadi pada fase praovulasi ini hormon yang meningkat adalah tadi FSH dan estrogen. Nah, fungsinya juga tadi sudah dijelaskan ya. Fase berikutnya adalah fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini adalah fase di mana sel ovum yang matang dilepaskan. Nah, aktivitas ini disebabkan oleh hormon estrogen yang mempengaruhi hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon LH atau luteinizing hormone sehingga sel ovum yang matang dilepaskan. Jadi di sini ada aktivitas dari hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini mempengaruhi hipofisis anterior, sehingga hipofisis anterior ini memerintahkan untuk mensekresikan LH, sehingga ovumnya matang dia dilepaskan. Kondisi yang terjadi pada fase ovulasi adalah folikel mencapai kematangan, sekresi hormon estrogen, FSH dan LH meningkat, serta sel telur keluar dari folikel. Jadi pada fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-20. Nah, fase ovulasi tadi adalah sel ovum yang matang dilepaskan. Kemudian fase pasca ovulasi, di mana terjadi saat korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron sehingga dinding rahim menebal.
Jadi kan sel ovum itu yang matang keluar. Kemudian di ovum itu terdapat korpus luteum atau badan kuning. Nah, korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron sehingga dinding rahim menebal. Dinding rahim menebal ini sebagai persiapan rahim ketika sel telur yang matang dibuahi oleh sperma kemudian menjadi zigot dan menempel di dinding rahim yang sudah menebal tadi. Jadi dinding rahim itu sebagai tempat menempelnya cikal bakal janin. Jika terjadi pembuahan, maka dinding rahim semakin menebal dan terjadi kehamilan. Jika tidak dibuahi pada korpus luteum, dia berubah menjadi korpus albikan sehingga korpus albikan ini mempengaruhi supaya konsentrasi hormon progesteron ini turun. Nah, ketika hormon progesteron itu turun, maka dinding rahim meluruh dan terjadilah fase menstruasi. Jadi kembali lagi ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang C, yaitu pada hari ke-15 terjadi fase ovulasi dan hormon yang meningkat adalah hormon estrogen, FSH, dan LH. Cukup sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih untuk yang sudah like, comment, share, and subscribe sehingga makin semangat untuk membahas soal-soal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.